Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena berkat dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita datang beribadah, kita akan memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kita mau naikkan pujian sama-sama kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Nya. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita muliakan. Kita akan sama-sama pujian, kami memuji kebesaran-Nya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan bahwa Dia ajaib. Haleluya Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat mengadakan ibadah. Mari Tuhan, urapi ibadah ini. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Sehingga benar-benar kami sama-sama dapat menikmati kuasa-Mu, berkat-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk memuji serta memuliakan Dia.
Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita akan pujian sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita puji Hosana. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Kita udah sekali lagi katakan, mari kita sambut. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan mulia namanya. Katakan mulia namanya. Mulia namanya. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, waktunya indah yang boleh Tuhan berikan. Saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Yesus, ada buku bersatu. Katakan Kau penyelamatku. Haleluya Tuhan, Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kami bersyukur, oh Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bahas firman Tuhan, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dan memelihara hidup kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan hati Tuhan Yesus. Kami sangat memuji, menyembah Engkau. Sampai hari ini kami boleh bernafas, kami masih diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberi pencerahan, kekuatan, kemampuan, pengertian, sehingga kami boleh Tuhan mendengar dan menerima sabda firman-Mu dengan hati dan pikiran yang terbuka hanya untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita mau buka firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan, saudara menyimaknya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan hal yang spektakuler dalam sejarah umat manusia. Kenapa spektakuler? Karena cuma satu-satunya yang naik ke surga hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Yang lain mati tidak naik ke surga. Boro-boro naik, bangkit juga tidak. Secara negara, secara institusi, seperti NASA dari Amerika, Rusia, dan Cina, cuma bisa naik sampai ke bulan, tapi tidak ke surga, saudara. Jadi, yang bisa naik ke surga hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya katakan spektakuler. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Mari kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus telah berkata, sia-sialah kepercayaan kita kalau Kristus tidak bangkit. Dan saya katakan hari ini, sekalipun Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tetapi kalau dia tidak naik ke surga, maka sia-sia jugalah iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Apa artinya kebangkitan kalau dia tidak bisa naik ke surga? Berarti saya pikir Tuhan Yesus sama dengan manusia biasa, yang walaupun untuk bangkit juga tidak ada manusia yang bisa bangkit. Tapi kalau Tuhan Yesus juga cuma bisa sampai kebangkitan, maka kita pun sia-sia untuk naik ke surga. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa di surga, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bangkit, tapi dia naik ke surga sebagai yang sulung, kata firman Tuhan. Dia sebagai perintis di antara banyak saudara, kata Roma 8 ayat 29. Coba kita baca. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kedua pasal ini, yaitu 1 Korintus 15 ayat 20 dan Roma 8 ayat 29 menyatakan bahwa Tuhan naik ke surga sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Berarti di antara banyak kita orang-orang yang percaya kepadanya, dialah sebagai perintis yang membuka jalan, yang memberi jalan kepada kita untuk ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia membuka jalan, dia yang sulung, memberikan jalan. Kalau dia memberi jalan, dia dulu yang jalan ke surga, maka kita sebagai sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga akan mengikuti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, sekarang apa manfaat, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga, manfaatnya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak cucu kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman tetangga kita, bagi jemaat kita, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh dunia. Dan itulah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Kita baca firman Tuhan dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa kalimat dari Tuhan Yesus. Saudara, saya setiap kali baca ayat Yohanes 14 ayat 1-3 ini, suka sekali, senang sekali. Kenapa suka sekali? Karena Tuhan Yesus pribadi yang agung, sangat berkuasa atas langit dan bumi, kaya raya lagi, pemilik dan pencipta kehidupan dan alam semesta ini, mau ajak kita tinggal bersama dalam satu negara, dalam satu kota, bahkan dalam satu rumah. Ini kan keren banget, saudara. Inisiatif untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus bukan dari pihak kita loh. Ingat, tapi datangnya dari pihak Tuhan. Ini pasti terjadi.
Keren banget pastinya saudara. Karena inisiatif untuk tinggal di surga adalah inisiatif Tuhan Yesus. Karena dia yang berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berbeda saudara kalau kita yang minta tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak mau, kita nggak bisa tinggal bersama dengan dia. Sebelum saya kasih contoh saudara, saya kasih pertanyaan terlebih dahulu. Untuk lebih mudah mengertinya. Udah lebih mudah untuk dicernanya. Saudara, pertanyaannya begini. Lebih mudah atau lebih pasti atau lebih enak tuan rumah yang mengajak kita untuk tinggal atau kita yang minta diajak untuk nginep atau tinggal di rumah orang itu? Pastinya kita yang pasti kalau tuan rumah mengajak kita untuk tinggal daripada kita yang minta untuk tinggal di rumah sang tuan rumah. Contohnya begini, waktu itu Pak Edi pernah ajak saya, Pak Henry, ayo kalau mau istirahat tinggal nginep beberapa hari di Jonggol di rumah saya katanya. Nah itu kalau saya mau, saya iyakan, itu pasti terjadi saudara. Karena yang ngajak tuan rumah. Tapi kalau saya yang minta, Pak Edi, boleh nggak saya nginep di rumah Pak Edi di Jonggol? Itu peluangnya ya 50-50 saudara. Bisa dikasih tapi bisa juga enggak. Tidak ada tidak bisa berharap 100%. Tapi kalau tuan rumah yang berkata, ayo tinggal sama saya. Kita tinggal bilang, mau nggak? Mau. Kita tinggal bilang, mau, ayo. Itu pasti terjadi, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Saya baca Yohanes 14:1 ayat 3, ini benar-benar saya kagum, saudara, dengan ajakan Tuhan Yesus, saudara. Saudara, dia mengajak kita, saudara, untuk tinggal bersama dengan dia. Dia yang punya inisiatif, dia yang punya keinginan, kerinduan, tinggal bersama dengan kita. Bukan kita yang punya inisiatif. Jadi kepastian untuk tinggal bersama dengan Tuhan, itu sangat mungkin, sangat pasti saudara. Karena bukan datang dari kita, kalau kita yang memohon, itu belum pasti. Kalau Tuhan yang nggak mau, kita belum tentu bisa masuk di dalam rumah Bapa, saudara. Tapi saya sangat yakin, karena yang mau ajak tinggal bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang punya rumah, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ini, saudara, bukan sampai di situ saja, saudara, perkataan Tuhan itu yang membuat saya senang. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, yang membuat saya tertarik dan ingin lebih tahu lagi apa yang terkandung dalam kalimat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terus terang ini, saudara, bukan penglihatan dan bukan mimpi, tapi semacam dialog dengan Tuhan dalam pikiran dan hati, saudara. Dialognya kurang lebih seperti ini, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya senang sekali loh diajak tinggal bersama-sama denganmu. Tapi maaf banget Tuhan. Ngomong-ngomong, saya ada 2 pertanyaan Tuhan. Yang pertama, kalau boleh saudara, kalau boleh Tuhan. Yang pertama, ngomong-ngomong tempat tinggalnya di mana ya? Dan seperti apa gitu. Dan tentunya kita pasti ya secara tentunya bukannya seperti kayaknya gimana, kayak manja gitu sama Tuhan. Tuhan tinggalnya di mana? Walaupun sepertinya ya udah tahu saudara, tapi ingin tanya aja gitu, karena Tuhan di sini nggak jelas bilangnya di mana. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Sepintas saudara mau tahu nggak tempat tinggal kita di mana?
dan seperti apa? Tentunya saudara semua juga akan tanya gitu. Tuhan Yesus nih nggak ngomong tempatnya di mana gitu di dalam ayat ini khususnya. Tapi Tuhan kayaknya seperti kayak kamu nggak tahu aja. Coba baca Wahyu 21 ayat 1. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 17. Dilanjutkan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Perikopnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, yaitu ini yang kita tinggali, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata jaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata jaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu jaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, 10 batu krisopas, yang ke-11 laswardi, yang 12 kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas
murni bagaikan kaca bening. Dan ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Lanjut ke Wahyu 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang pertama saya kepada Tuhan, dan Tuhan ingatkan saya. Baca aja Wahyu 21 dan 22. Dan inilah yang akan Tuhan ajak kita, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengajak kita ke rumah yang seperti ini. Kira-kira jemaat atau para pendengar, apakah berminat? Apakah saudara mau? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara di tempat ini, kata firman Tuhan, di sana akan tidak ada lagi air mata, dihapus, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita, tiada kesedihan dan kelaparan. Dan kotanya terbuat dari emas murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau rumah yang disediakan Tuhan Yesus itu yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dan ternyata rumahnya itu ada di dalam Wahyu 21 dan 22. Pertanyaannya, kira-kira saudara pengen nggak, rindu nggak kita pergi atau pulang ke sana? Saudara, kalau saudara rindu, kalau saudara ingin, oleh karena itu jangan tambatkan, jangan kaitkan, jangan gantungkan hidupmu atau hati dan pikiranmu kepada dunia ini. Jangan lagi mencintai dunia ini, tapi cintailah kerajaan Allah. Cintailah Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya, yaitu rezeki, harta, dan kekayaan akan ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Yang penting cari dulu kerajaan Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan tambatkan, jangan saudara beratkan hati saudara kepada dunia ini. Saudara pikir dunia ini akan aman dan nyaman selama-lamanya. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa dunia ini akan lenyap. Dan juga saudara, laut pun tidak ada, malam pun sudah tidak ada. Jadi saudara, nanti kalau ada pengangkatan, kalau saudara masih ke Ancol ada laut, dan saudara bangun dan saudara tidur waktu malam hari, berarti saudara tertinggal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali orang yang hanya mengasihi Tuhan, dia yang akan dibawa oleh Tuhan ke dalam rumah Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan mencintai dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Karena firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau tinggal diajak bersama dengan Tuhan, gampang, cuma berkata mau.
Kamu mau tinggal bersama dengan aku? Mau Tuhan. Mau sekali. Sangat mau. Nah, itulah saudara yang pertama, manfaat yang pertama atau makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kedua kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita akan menerima kuasa, kata ayat 8. Kuasa itu, saudara, sama dengan kemampuan, kekuatan, atau tenaga. Kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Nanti yang beri kuasa itu adalah Roh Kudus. Jadi kita diberi wewenang, diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari hari ini, saudara. Saudara, jadi tanpa Roh Kudus kita mustahil untuk bisa bertahan. Apalagi melanjutkan perjalanan kita ke depan. Itu sebabnya kita harus berharap bergantung dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita diberi kuasa, kita juga tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mentang-mentang diberi kuasa, kita lalu memegahkan diri. Kita merasa sok suci. Kita lebih suci dari yang lain. Kita lebih hebat. Kita lebih populer. Kita lebih harus dihargai. Padahal saudara, yang melakukan segalanya adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, menerima kekuatan menahan kekuatan musuh, untuk memberi kekuatan menghadapi tantangan, kekuatan kuasa untuk menghalau segala pekerjaan iblis, diberi kuasa untuk menghadapi sakit penyakit, menghadapi tantangan. Saudara, itulah sebabnya kita tidak bisa menyombongkan diri. Kalau kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang lain. Kita jangan merasa lebih hebat, lebih suci, lebih kuat daripada orang lain. Karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan karena pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nol besar. Nol besar. Saudara, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa makna manfaat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang ketiga, Dia berjanji akan datang kembali, yaitu rapture, saudara. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kita baca juga referensinya Yohanes 14 tadi, dari ayat 2 aja. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, katanya, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia berjanji, kalau dia udah selesai menyediakan tempat bagi kita, aku akan datang kembali. Bukan hanya datang untuk mengangkat yang lain, tapi membawa kamu, katanya. Wah, keren banget ini firman, saudara. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, jangan kecewa. Apalagi saudara protes, mana Tuhan kok belum datang? Saudara, kalau hari ini Dia belum datang,
berarti Dia memberi kesempatan kepada kita untuk berbalik, bertobat dari jalan-jalan kita yang salah, yang keliru. Semua kita harus beres-beres, kita harus bersih-bersih, supaya ketika Dia datang, kita didapati tidak bercela dan bernoda. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15a. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, jadi saudara, jelas sekali kenapa Dia belum datang. Buat saya secara pribadi, bahwa kalau Dia belum datang lewat peristiwa COVID ini, berarti Dia masih memberi kesempatan kepada saya, kepada saudara, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki pelayanan, untuk memperbaiki hubungan antara saudara, antara teman, antara keluarga. Dan kalau Dia belum datang, berarti kita harus cepat-cepat berbenah diri, menguduskan diri, mencari hadirat Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi saudara bertengkar, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak bernilai. Yang bernilai aja jangan dipertengkarkan, apalagi yang sepele, yang cuma remeh-temeh, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, dia harus serius mulai hari ini. Buat saya, lewat kejadian COVID ini menandakan bahwa ini adalah awal di mana Tuhan akan datang menjemput kita. Saya tidak tahu, mungkin besok, 1 tahun, 2 tahun lagi, tapi buat saya inilah awal persiapan saya untuk berbenah diri. Mungkin selama ini saya berpakaian kotor, berpakaian compang-camping di hadapan Tuhan, tapi saya bersyukur waktu ini yang Tuhan berikan, saya tidak sia-siakan. Saya merasakan bahwa lewat kejadian ini, saya harus benar-benar serius mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Kalau Tuhan datang di udara, Tuhan jemput, didapati saya tidak bernoda dan bercela. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempersiapkan diri akan kedatangannya, Tuhan juga bawa saya ingatkan, mari kita tanggalkan dalam hati dan pikiran kita seperti yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan saudara, marilah kita tingkatkan. Tadi kita tanggalkan, lepaskan ketiga hal itu. Sekarang kita tingkatkan, perkuat, pertajam seperti yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 1-10. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara lewat firman Tuhan ini, saudara, untuk kita mempersiapkan diri, ya saudara, mari kita tanggalkan dalam hati dan pikiran kita, seperti yang 1 Yohanes 2 ayat 15-17 katakan, dan mari kita tingkatkan, perkuat, pertajam, seperti yang dikatakan 1 Korintus 11 ayat 1-10. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau kami boleh ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah, di mana hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memperbaiki setiap kata-kata, setiap Tuhan penampilan hamba yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan ampuni kami. Kalau ada niatan atau hati hamba yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau ampuni hamba. Bapa yang baik, kiranya firman-Mu boleh disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap telinga dan mata yang melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Tuhan sekalian. Selamat Hari Pentakosta. Pada hari Minggu ini, kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta, hari Minggu 31 Mei 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Atas nama majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu depan, tanggal 7 Juni 2020, pukul 9 pagi, akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk pembangunan, dan persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama
GGP Ecclesia Christi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Kami juga mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi. Jangan lupa memberikan keterangan COVID-19 atau angka 1919 pada akhir nominal. Berikutnya ibadah sekolah minggu. Diadakan pada hari Minggu pukul 11. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Bagi kaum muda, kebaktian youth hari ini, Minggu tanggal 31 Mei pukul 13 akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto. Anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah wanita diadakan hari Selasa dan minggu ini tanggal 2 Juni pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Erna Wijaya. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Komisi Pria pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 18.30 akan kembali mengadakan persekutuan kaum pria dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Ecclesia Christi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap hidup sehat, tetap hidup beribadah, dan tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita boleh berjalan dengan lancar, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita katakan sama-sama, katakan sama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia terus berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan. Berikan kekuatan. Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami bersama-sama dapat menikmati pujian, doa, penyembahan, firman-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi hari-hari, situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami menang karena Tuhan. Kami dimampukan karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, percaya terus kepada Tuhan. Beriman tetap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih.